Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Asminadia Zulfa dari kelas 1B, Program Studi Radiologi Semarang, Program Diploma 3. Di sini, saya ingin memaparkan materi ceramah saya yang mengambil topik memahami pandangan agama-agama tentang kesehatan. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu juga dalam mengatur tatanan kehidupan di bumi, guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan, lahir dan batin, serta menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap menetapkan prinsip-prinsip dalam menjaga keseimbangan manusia. Di antara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan, melaksanakan syariat wudhu, dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada keadaan sehat. Menjadi sembuh sudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Apabila tubuh sehat, maka beribadah akan menjadi lebih khusyuk. Dalam Islam dikatakan sehat apabila memenuhi 3 unsur, yaitu kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan sosial. Kesehatan jasmani merupakan bentuk dari keseimbangan manusia dengan alam. Islam yang sangat mementingkan kesehatan jasmani dan fisik yang dilakukan dengan cara menjaga kebersihan, olahraga, dan menjaga asupan makanan. Dan semuanya terintegrasi dalam setiap aktivitas ibadah. Hal ini agar menjadi kebiasaan yang tidak disadari untuk umat Islam dan merupakan bentuk pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu kesehatan rohani, di mana ada keseimbangan dan hubungan yang baik secara spiritual antara Khalik atau pencipta yang diwujudkan dari aktivitas makhluk dalam memenuhi semua perintah Sang Khalik. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang tertuang dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hubungan antara makhluk dengan Tuhannya akan berjalan baik bila sang makhluk menaati apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri jiwa yang sehat yang dalam Al-Quran disebut kalbun salim, seperti hati yang selalu bertaubat, hati yang selalu menjaga dari hal-hal keduniaan, hati yang selalu ada manfaatnya, hati yang selalu butuh pertolongan Allah. Al-Quran berfungsi sebagai asy-syifa atau obat untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun rohani. Dalam Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan tentang kesehatan. Ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir atau mengingat Allah. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Lalu, kesehatan sosial, di mana kesehatan yang bersifat psikologis, di mana ada keharmonisan antara sebuah individu dengan individu lain, maupun dengan sistem yang berlaku pada sebuah tatanan masyarakat. Dalam Islam, dikenal istilah ukhuwah atau persaudaraan, yang akan mendatangkan muamalah atau saling menguntungkan. Hal ini memungkinkan rasa persaudaraan lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Bila ketiga unsur ini terpenuhi, maka akan tercipta sebuah keadaan baik fisik, mental, maupun spiritual yang produktif dan sempurna
untuk menjalankan aktivitas kemakhlukan. Menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan dalam Islam. Yang pertama, tubuh. Islam memerintahkan mandi bagi umatnya untuk membersihkan tubuhnya dari najis dan hadas. Dia mengajarkan kepada umatnya mulai dari memotong kuku, membersihkan luas jari, dan lain sebagainya hingga bagaimana cara dia makan. Kemudian tangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Cucilah kedua tanganmu sebelum dan sesudah makan, dan cucilah kedua tanganmu setelah bangun tidur. Tidak seorang pun tahu di mana tangannya berada di saat tidur." Rumah. Bersihkanlah rumah dan halaman rumahmu, sebagaimana dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan keamanan jalan. Kemudian perlindungan sumber air. Rasulullah melarang umatnya membuang kotoran di tempat-tempat sembarangan, misalnya sumur, sungai, dan pantai. Perintah-perintah Rasulullah tersebut memiliki makna bahwa kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai infeksi saluran pencernaan. Sekian penyampaian materi tentang memahami pandangan agama-agama tentang kesehatan dari saya. Semoga pemaparan materi saya bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.